Kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Huta Barat atau Brigadir J mencuat setahun lalu. Hari ini setahun lalu yakni 8 Juli 2022, Brigadir J meregang nyawa di lantai rumah atasannya sendiri, Ferdy Sambo. Kematian Brigadir J mulanya sempat direkayasa oleh Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Ketua Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Kejanggalan pada jenazah Brigadir J yang dicurigai keluarga membuat tabir perlahan terungkap. Autopsi ulang menjadi salah satu metode paling kuat penelusuran titik terang kasus kematian Brigadir J. Hingga akhirnya terbukti bahwa ajudan Ferdy Sambo itu mati ditembak. Dalam pengakuannya, Ferdy Sambo menyebut bahwa perbuatan Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, dianggap telah melukai harkat dan martabat keluarganya. Hal tersebutlah yang menjadi awal mula masalah terjadi. Merasa telah dikhianati, Ferdy Sambo memanggil bawahannya itu Baradae dan Bribka R. Mereka berdua diperintahkan untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Tak hanya mereka, Ferdy Sambo juga mengajak Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir dari Ferdy Sambo untuk merencanakan pembunuhan. Dalam perkara ini, Baradae menjadi justice kolaborator karena ia juga bukan dalang utama dari pembunuhan berencana pada Brigadir J. Baradae juga mengajukan permohonan untuk menjadi justice kolaborator pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tak hanya itu, Baradae juga telah bersikap kooperatif selama proses penyelidikan dan persidangan dengan menyampaikan beragam fakta kasus kematian Brigadir J. Baradae memberikan kesaksian bahwa ia melihat Ferdy Sambo menembak Brigadir J dengan menggunakan senjata berjenis Glock dengan kedua tangannya. Berdasarkan keterangan dari Baradae, tangan kiri Ferdy Sambo mengenakan sarung tangan hitam. Di waktu yang bersamaan, perintah bernada tinggi dikeluarkan kepada Baradae untuk Brigadir J. Ia juga menepis pengakuan Ferdy Sambo bahwa dirinya melepaskan tembakan sebanyak 5 kali. Baradae mengaku diperintahkan menembak Brigadir J sebanyak 3-4 kali, yang mana tembakan pertama dilakukan dengan tutup mata. Jarak tembakan yang dilakukan pun diketahui hanya berjarak 2 meter. Kesaksian Baradae ini juga menyanggah pengakuan dari Ferdy Sambo bahwa ia tak takut melepaskan tembakan pada Brigadir J. Dalam pengakuannya, Ferdy Sambo menyebut sempat panik dan memerintahkan Baradae berhenti menembaki Brigadir J. Kesaksian palsu tersebut tak hanya datang dari Ferdy Sambo, tapi juga dari Putri Chandrawati yang mengaku telah diperkosa oleh Brigadir J. Ia juga menyebut mendapat ancaman dan kekerasan saat berada di Magelang. Pengakuan Putri Chandrawati tersebut dikatakan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta pada Senin 12 Desember 2022. Tak hanya itu, Kuat Ma'ruf juga memberikan kesaksian bahwa ia sempat melihat Brigadir J secara diam-diam mengintip kamar Putri di Magelang pada 7 Juli 2022. Saat melihat Kuat, Brigadir J kemudian berlari. Pada waktu yang bersamaan, Kuat dipanggil oleh ART Ferdy Sambo untuk ke kamar Putri. Pada saat sampai, Kuat melihat kondisi Putri sudah dalam keadaan rambut acak-acakan di lantai kamar. Kesaksian terakhir diberikan oleh pelaku Bribka R yang menyebut ia dipanggil oleh Ferdy Sambo tentang pelecehan yang dialami oleh istri Ferdy Sambo. Bribka R diperintahkan untuk menembak Brigadir J, tetapi ia menolak dengan dalih tidak kuat mental. Akhirnya Ferdy Sambo memerintahkan Bribka R untuk memanggil Baradae menjalankan perintah pembunuhan tersebut. Kejanggalan demi kejanggalan yang mendasari motif pembunuhan Brigadir J pun semakin meningkat. Hal tersebut kemudian disebut sebagai pembunuhan berencana. Hal itu berdasar pada aktivitas Ferdy Sambo yang masih bisa melakukan berbagai kegiatan. Bahkan 1 hari sebelum pelaksanaan pembunuhan, ia juga sempat bermain bulu tangkis. Jika penembakan tersebut tidak direncanakan, maka akan ada reaksi langsung, tak ada jeda untuk berpikir dan melakukan tindakan lainnya. Setelah melakukan penyelidikan dan proses yang panjang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian memberikan vonis terhadap 5 terdakwa, mulai dari hukuman mati sampai 1,5 tahun penjara.
Terdakwa utama Ferdy Sambo divonis mati oleh majelis hakim. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar pasal 340 subsider pasal 338 Jukto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tak hanya itu, hakim juga menilai Ferdy Sambo melanggar pasal 49 Jo, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terdakwa kedua yaitu Putri Chandrawati divonis hukuman penjara 20 tahun. Hakim menyebut Putri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 subsider, pasal 338 Jukto, pasal 55 ayat 1 KUHP. Kuat Ma'ruf divonis hukuman 15 tahun penjara. Hakim menyebut bahwa Kuat Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 subsider, pasal 33 Junto, pasal 55 ayat 1 KUHP. Richard Eliezer atau Badara E divonis hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim. Hakim menyebut bahwa Badara E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 subsider, pasal 338 Junto, pasal 55 ayat 1 ke KUHP. Kemudian terakhir, Ricky Rizal divonis hukuman penjara selama 13 tahun. Hakim menyebut bahwa Ricky Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 subsider, pasal 338 Junto, pasal 55 ayat ke-1 KUHP.